Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawini Khairani dengan NIM 24002011. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi dan kemampuan mendengar. Sebagai kunci komunikasi efektif, kita tentu membahas tentang teori-teori bagaimana sebenarnya teknik dan sistem mendengarkan dalam perspektif komunikasi. Yang pertama yaitu ciri-ciri pendengar yang baik, seganti bisa mengenali diri kita dan memahami orang lain. Masuk dalam kategori sebagai pendengar yang baik atau justru yang tidak baik. Sekarang merupakan kalkulasi dari hasil analisis, dan banyak ciri-ciri utama pendengar yang tidak baik itu adalah selalu menyala dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dia dengan orang lain. Yang kedua, mengambil kesimpulan dengan cepat dan tergesa-gesa, tidak dimanfaatkan untuk berpikir, mengolah pendapat orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat. Selalu muncul istilah kalau sudah ada tuntunan, semuanya selalu ingin menguasai perjalanan proses komunikasi. Selalu menuntut untuk dihargai, untuk didengarkan, tapi tidak mau untuk mendengarkan atau tidak mau untuk menghargai orang lain untuk bercerita. Yang kedua yaitu ciri pendengar. Ciri pendengar ini yang tidak baik adalah tiba-tiba gampang sekali meroboh pokok pembicaraan orang, masih menganalisis ini lawan bicara masih bicara soal ini, bahkan si bicara masih sangat antusias. Belum kelar tiba-tiba lari ke pokok persoalan yang lain. Artinya secara struktural dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, mencatat segala hal-hal yang tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat pemarah, emosional, dengan gelisah, main-main dengan sesuatu yang dipegang. Komunikasi yang disampaikan oleh lawan sedikit mau peduli dengan ucapan atau komunikasi yang dengan seseorang. Dia sibuk melakukan suatu pikiran yang kemana-mana, matanya bergerak kemana, berarti tidak mendengarkan kalau kita ini sedang berbicara kepada lawan bicara tersebut. Yang kedua adalah bertanya kepada lawan bicara untuk menerangkan apa yang kita katakan ini ada respon terhadap apa yang kita bicaranya dan responnya positif. Itu mengidentifikasi dia mendengar. Pendengar yang baik bertanya, maaf kalau begitu tempatnya tadi di mana, atau maaf bisa diulang kembali, kok bisa begitu, atau kalau antusias seperti itu indikasi bahwa kita atau saudara atau lawan bicara kita adalah orang-orang lain yang mendengarkan kita. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menunjukkan bahagian dengan mengajukan pertanyaan tentang suatu perasaan tentang apapun yang terkait dengan proses message yang dikomunikasikan. Mengulang beberapa hal yang kita katakan atau mengulang beberapa yang dikatakan dia. Jadi kalau kita mengulang, batin dikasih mendengar. Yaitu ciri yang keempat yaitu tidak dorong atau tidak berusaha membuat lawan bicara kita bicara lebih cepat atau cepat sudah. Bicara begitu tidak baik seperti pengen menyetop atau memberhentikan si pembicara ketika berbicara,
mengasihkan tentang komunikasinya kepada si penanya. Mengapa kita berkomunikasi dengan satu mulut dua telinga? Kenapa bukan dua mulut satu telinga? Karena ada tuntunan dari Yang Maha Kuasa, Bag Hitam Boy lebih banyak mendengarkan kitab orang lain dan mendengarkan kita banyak belajar dengan mendengarkan. Kita mengurangi dosa dalam mendengarkan. Kita tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi dengan mulut yang banyak, lidah tidak bertulang, merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih terhormat. Kita menyakiti perasaan orang lain ketika kita berbicara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.